Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, insya Allah kita mau belajar cara bikin mie ayam ya. Rata-rata ini mie basah yang dibikin untuk orang-orang dagang mie ayam. Oke. Hari ini kita belajar untuk rumah Graham Walaf ya, namanya. Rumah Quran At-Tauhid. Ini adalah santri-santri dari rumah Quran At-Tauhid, mereka yang akan belajar bikinnya. Oke, buat sehari-hari insya Allah mau bagi-bagi sarapan gratis nih ceritanya kan, buat yang tidak mampu. Barakallah ya, anak-anak rumah Quran At-Tauhid. Untuk awalan, bahannya kita kasih tahu terlebih dahulu ya. Ini ada 2 butir telur yang udah dikocok lepas. Dikocoknya sampai seperti ini ya. Halus dia. Halus banget. Oke. Di sini ini nggak kelihatan karena hitam ya wadahnya. Ini ada minyak goreng. Minyak goreng biasa sekitar 4 sendok makan. Oke. Ini sagu tani ya. Sebut merek nggak apa-apa tuh. Ini sagu tani. Diusahakan mereknya sagu tani karena itu yang udah paling halus, udah paling bagus. Ini dipakai hanya untuk biar nggak nempel aja adonan mie-nya nanti saat digulung. Oke. Ini kita punya mesin mie-nya. Ini biar otomatis ngegulung. Kalau nggak punya mesin mie juga nggak apa-apa sebenarnya, dipotong sendiri pakai pisau juga bisa, atau pakai mesin manual yang kecil juga bisa kalau ada di rumah ya. Ini terigu protein tinggi. Kalau lebih gampangnya cakra kembar. Jadi kalau mau cari di mana-mana ini packingannya yang warna hijau. Oke. Ini kira-kira 500 gram. Kita bikin kubah. Oke. Dibikin kubah begini. Ini kondisi cakra kembarnya sudah dicampur dengan 1/4 sendok makan garam. Oke, ini kira-kira 500 gram yang sudah dicampur dengan 1/4 sendok garam. Oke, kita mulai aja bikinnya. Sini, silahkan. Caranya gini. Pertama-tama setelah udah jadi kubah begini, telur tetap dalam kondisi diaduk ya. Kita masukkan ke dalam. 2 butir telur ya, telur ayam. Oke. Pelan-pelan, perlahan-lahan ditarik ke tengah. Terigu yang udah di pinggir ditarik ke tengah. Oke. Tarik ke tengah. Sampai ketutup, diaduk. Pakai garpu yang tadi aja, yang bekas telur nggak apa-apa. Oke, diaduk, diratain ke samping, tuh ya, tuh, sampai dia kecampur semua, sampai yang bagian basah telurnya udah nggak ada, warnanya akan sedikit-sedikit oranye gitu. Tuh. Oke, campur terus, dengan geser sini. Nah, oke. Dalam kondisi lagi dicampur gini, kita udah sediakan ini air dingin, air es ya, yang dari kulkas. Kalau bisa udah disediain ada es batunya malah lebih bagus. Ini kita tuang kira-kira sekitar 100 ml. Perlahan, pelan-pelan. Aduk lagi semuanya. Nah, campur. Untuk mie ayam itu adonannya adonan kering, bukan adonan basah. Jadi untuk bikin mie ayam itu menggunakan mesin ya, terutama dengan menggunakan mesin seperti ini, itu harus adonan yang kering. Kalau adonan basah nanti dia malah susah kalis saat lagi digulung. Oke, terus tambahin lagi airnya. Yang di bagian pinggir sini tarik ke tengah, iya. Oke. Bisa dilihat saat teksturnya udah seperti ini.
Ini yang dimasuk dengan adonan kering. Dia menggumpal tapi tidak jadi adonan. Kalau udah seperti ini kita campur menggunakan tangan. Garpunya dilepas. Oke? Tuh. Ketengahin. Yang masih buliran seperti ini campur. Oke. Sebentar aja. Dorong, tarik. Dorong, tarik. Ya. Dorong, tarik. Oke. Dah. Ya kan kelihatan kayak kertas dibasahin. Tuh. Ya. Ini udah cukup buat digulung. Gak apa-apa. Tapi sebelum digulung, kita mau tambahin 2 sendok makan minyak goreng. Fungsinya apa sih minyak goreng ini? Sebenarnya ini cuman biar saat direbus nanti hasilnya minyak mengkilap. Jadi dia cakep. Ini ibaratnya skincare ini buat mie. Jadi dia glowing. Campur lagi, jangan sampai terlalu kalis. Masih dalam kondisi dia kayak kertas gini, nggak apa-apa. Nanti saat dimasukin ke dalam mesin, dia akan nyatu semua. Oke? Ini kita nyalain dulu mesinnya. Ini kita pakai mesin dari Getra. Mesinnya cukup, hasil mie-nya sih udah cukup bagus ya. Untuk awalan kita nggak butuh ini. Oke, ini buat potong mie-nya. Disetting ke yang paling kecil. Oke, kembang. Tepungnya semua kita taruh di atas ini. Nah, gitu langsung. Oke. Kita sedia wadah di bawah. Langsung ya. Selama proses ini turun minyak, kamu wajib tekan-tekan kayak gini di atasnya. Oke. Jadi saat dia jalan, kamu tekan, menekan. Terus ya, lakukan. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Jadi kayak tas tuh. Ya. Bikin mie ayam itu kudu sabar. Karena dia berkali-kali kamu harus bolak-balik taruh ke rolan. Oke? Didorong tuh. Nanti dia turun ke bawah dalam bentuk lembaran. Ini lembarannya masih kasar. Jadi kita berkali-kali nanti digilingnya. Dorong saya. Wah. Yang udah kita pindahkan ke wadah lain biar muat tempatnya. Nah, ya, biar turun semua. Hati-hati tangannya. Jadi dorongnya nggak perlu di dekat sini, agak naik nggak apa-apa. Jadi adonannya saat dipakai menggunakan tangan, jangan terlalu halus. Biar nanti dia jadi lembarannya nyatunya di sini, bukannya di mangkok atau pas lagi ngadon. Ini gulungan pertama. Tetap backup lagi, taruh ininya. Ini gulungan kedua, dia biasa lebih nyatu. Seperti biasa. Kalau lagi semua di sini. Nah. Kalau dia mulai mandek, tarik, masukin lagi. Tarik, masukin lagi. Oke. Dikit-dikit ya, Mami. Nah. Sedikit, sedikit. Oke. Cakep banget warnanya.
menggunakan telur yang suhu ruangan ya. Tadi lupa dikasih tahu, telurnya itu harus suhu ruangan, nggak boleh dari kulkas. Kalau bisa telur yang fresh, yang baru, yang belum pernah kena suhu kulkas. Setelah dia jadi lembaran begini, ya ini udah nyatu, ini udah jadi lembaran, ya. Ini kita sisihkan dulu, kita tutup sekitar 15 menit. Istirahat dulu adonannya. Karena kita lagi nunggu mie-nya 15 menit, kita bikin kuahnya dulu aja. Kuah mie ayam itu gampang. Jadi di sini kita isi panci kecil aja, karena kita bikin mie-nya nggak banyak. Kita panci kecil diisi air, ya. Di sini aku punya ayam. Kalau mau lebih gurih, ini cuma sebagai kaldu sih ya. Kalau mau lebih gurih pakai tulang kerongkongan dari ayam, atau pakai kalau emang mau lebih gurih lagi pakai tulang sumsum sapi gitu. Tapi ini kita karena kita adanya ayam, kita pakai yang ada aja. Ayam kira-kira mungkin sekitar 50 gram. Terus di sini kita punya yang namanya bunga lawang. Ini bunga lawang namanya. Ini akan bikin wangi. Jadi kita bunga lawang kira-kira 3 kita masukin. Bawang putih 3 siung kita masukin juga. Jahe yang udah dibersihin dan diiris sekira-kira sekelingking ya, seukuran kelingking. Lalu untuk menambah rasanya kita tambahin lada. Ini lada putih bubuk, yang merek apa aja boleh, terserah. Oke. Kira-kira setengah sendok teh. Garam. Ini garam banyak ya. Garam biasa aja, garam dapur biasa, merek apa aja boleh. Satu sendok makan dulu. Nanti kalau misalkan dia nggak asin, baru tambahin lagi sendiri, pisah lagi sendiri. Oke. Kita di sini punya minyak wijen. Minyak wijennya merek Yo Kwon Heng. Oke. Ini udah halal MUI. 1 sendok makan. Ini bikin wangi, bener-bener wangi. Enak banget. Nanti satu ruangan kalau lagi masak pakai ini wangi, harum. Udah kayak di restoran Chinese food. Udah, kayak gini aja. Gampang ya kuahnya, gitu aja. Ini kita tutup. Tunggu mendidih. Udah mendidih, udah kuah kita jadi. Gampang ya? Gitu dong. Ini udah mendidih. Tuh. Ya. Wangi. Wanginya biasa satu ruangan ini. Ya. Jadi gitu aja. Ini tinggal dicicipin aja. Kalau mau ditambahin bawang goreng nanti atau bawang putih goreng juga enak. Kalau ditambahin daun bawang buat irisan atasnya pas disuguhin bareng sama mie ayam. Oke? Nanti tinggal dicicipin aja. Kalau misalkan kurang garam tambah garam, kurang lada tambah lada. Ya. Ini udah 15 menit, udah istirahat. Nah, setelah dia istirahat, warnanya berubah, agak lebih gelap dari setelah digulung ya. Ini karena sudah istirahat. Tuh. Ini kita halusin lagi, kita gulung lagi. Kita kecilin. Nah. Siap sedia. Ini sagu ya, biar nggak nempel lembarannya. Apapun yang masuk ke dalam roll ini, pas dia keluar, nah. Masukin lagi, itu nggak apa-apa. Yang udah jadi, langsung masukin dulu.
ya. Sedikit aja. Dibalurin sagu sedikit aja, karena ini tetap belum halus benar. Ini bakal masuk lagi. Tapi kalau misalkan terlalu repot, nggak dikasih sagu juga nggak apa-apa. Yang penting dia bentuknya sudah lembaran. Nanti saat masuk lagi, nyatu semua jadi panjang. Ini sengaja settingan ukurannya saya kecilin lembarannya, biar pada nyatu dulu semua. Ini langsung masuk aja. Dia hampir mirip lumpia, tapi ini masih kasar. Tetap kita gulung lagi ini. Oke, masuk barangnya. Oke. Selalu sedia 2 wadah. Jadi ini yang kita bisa bedain yang mana yang udah digulung berapa kali dan yang belumnya. Nggak apa-apa robek-robek ini, nanti dia nyatu lagi. Yang penting untuk sekarang ini dikecilin dulu ukurannya, biar lembarannya mau nyatu semua. Adonan yang kering yang sudah tidak bisa nyampur itu otomatis akan jatuh ke bawah. Dan itu udah, ini udah nggak usah dipakai. Oke, kita fokus ke satu dulu. Satunya ditutup. Kita ada tutup masih? Nggak ada. Matiin mesinnya. Kita setting ke agak lebih gede sedikit aja. Kamu bisa lihat di atas ini. Bedanya ya. Tuh, lihat lubangnya? Ya. Nah, kira-kira patokannya segini. Oke. Ini sebenarnya kayu ini gunanya dia buat ngerol. Tuh. Jadi lembarannya kamu roll di sini. Terus biarin dia ketarik otomatis. Cuman ribet, malah makan waktu kalau kamu ngerol gitu. Nggak apa-apa, kita nyalain. Nah. Kalau bisa ini dilakukan jauh dari AC, ya. Jadi dia adonannya nggak kena udara dingin. Oke. Nah, masukin lagi. Nah, tuh. Kalau masih ada lubang, lipat langsung. Oke. Lipat langsung. 3 lipatan, kamu pasin di sini ya. Nah, tuh. Oke. Ini namanya proses dihaluskan adonannya. Pastikan tangan bersih ya. Lipat dua sampai halus. Nanti halus ya bagaimana ngeceknya aku kasih tahu. Oke. Yang robek ditukar posisinya nggak apa-apa. Nggak salah, dia otomatis kok nanti. Oke. Ini udah mulai halus. Oke. Tarik lagi. Ini nggak usah dilipat karena kamu lihat kan dia udah halus sendiri, udah beda. Nggak usah dilipat, masukin aja nggak apa-apa. Oke. Ini yang terakhir, pastiin lipetannya rapih ya, kira-kira aja, yang penting bentuknya sama. Mah begini, ini masuk di situ begini. Maaf ya. Ini ngeceknya gimana? Udah selesai apa belum? Ini nggak rapi nggak apa-apa. Ujungnya pasti bisa ada sisa gini. Ini buat ngecek. Saat ditarik, dia tidak gampang robek. Tuh, udah ditarik jauh dia baru robek. Ya. Oke. Tuh.
ya. Ini ngeceknya gini, nggak apa-apa, kita gulung lagi biar robekannya hilang. Oke. Mie yang udah jadi, ini udah ready untuk dipotong, ya kan? Sebelum dipotong seperti biasa, ini diulasin gini. Pakai sagu tipis aja, yang penting dia nggak nempel. Ini buat nyimpen aja, ya. Oke, tuh, yes. Ini yang penting dia tidak nempel sama kita diamkan. Wadah. Oke. Ini udah jadi, ini tinggal dipotong. Tebelnya kira-kira segini, ya, lembarannya untuk jadi mie. Sekarang kita mau potong. Kita pasang dulu mesin potongnya. Makanya jilbab saya kena tepung. Kalau bikin mie emang begini pasti. Nah, ya, jangan lupa cekrek. Pengaman harus selalu on ya kalau lagi ada ininya. Kalau geriginya lagi masuk, mesin potongnya lagi masuk, ini harus selalu on. Oke. Cek dulu. Udah jalan. Tangan ready di bawah untuk nangkap mie. Tuh. Ya. Ini mie-nya udah jadi. Hati-hati banget karena dia langsung nempel. Jadi langsung diaur dengan sagu. Sagu ini fungsinya cuma untuk biar dia tidak nempel. Tahu, matikan. Nah, gitu ya. Ini udah jadi mie-nya. Tuh. Pakai sagu agak banyak nggak apa-apa, karena ini tipenya mie basah. Dia gampang sekali nyatu dengan suhu udara. Dan dia gampang sekali kering. Jadi saat udah seperti ini mau di freezer bisa. Ini kira-kira bisa jadi 2 porsi nih. Ya. Lalu biar dia tidak kering, kita tutup gini. Kalau ada wadah Tupperware ya silahkan pakai wadah Tupperware. Ya. Lebih enak lagi pakai plastik, dimasukin plastik, diikat, langsung dimasukin ke freezer. Gitu. Ya. Ini mie-nya sudah jadi, ini tinggal direbus. Sekarang kita pindah dulu, kita bikin ayamnya. Setelah kita bikin ayamnya, baru kita rebus mie-nya dengan bumbunya, nanti diajarin juga sekalian. Oke? Sekarang kita mau buat ayamnya. Di sini aku punya ayam filet. Ini filet dada ya. Tuh, filet dada sekitar 600 gram. Ini kita mau bikin topping ayamnya, ayam kecapnya. Aku punya ayam 600 gram. Ini ada lada putih bubuk. Oke. Saus tiram. Minyak wijen. Minyak biasa. Di sini kita punya sekitar 1 ruas jahe. Seukuran kelingking ya, sama ini 3 siung bawang putih. Kita langsung masak aja. Minyaknya taruh dulu. Oke. Yang pertama kita masukin jahe dulu. Setelah masuk ke jahe, ini tunggu wangi jahenya keluar, baru kita masuk bawang putih. Ini kita tunggu agak sampai kecoklatan.
Saat mereka udah wangi dan bawang putihnya udah mulai coklat, kita langsung masukin ayamnya. Ini ayam udah dipotong dadu-dadu kecil ya. Terserah ukurannya mau seberapa. Kalau aku memang sukanya yang kecil-kecil banget. Kita masukin minyak wijen. Sendok. Ya itu aja, mau sambil baru. Saus tiram itu sekitar 1 sendok makan. Cut ya mas, sekitar 1 sendok makan. Sekitar 1 sendok makan. Terus kita pakaiin lada, oke. Garam sesuai selera ya. Setelah itu kita aduk. Kalau aku suka suka ayamnya agak warnanya agak putih. Oke, jadi aku nggak pakai kecap manis dulu yang sekarang. Tapi kalau misalkan pengen yang manis, bisa ditambahin kecap manis sesuai selera. Kalau bisa sih merek Bango ya, biar lebih pas rasanya. Ini diaduk, dicampur sampai semua rata bumbunya. Kenapa kita nggak pakai teflon atau wajan atau wok? Sebenarnya bebas sih, kalau mau pakai wok juga nggak apa-apa. Cuman ini karena aku mau bikin ayamnya pakai sedikit kuah gitu, jadi nanti kita tambahin air. Makanya pakai tempatnya yang kayak gini. Nah, ini udah mulai putih ya. Kita tambahin air. Sampai kira-kira setengah dari ayamnya terendam. Aduknya pelan-pelan ya, karena ayamnya ini udah dipotong kecil-kecil, dia rentan banget untuk hancur. Kita ayamnya murni ya, bener-bener daging ayam, tidak campuran. Nggak pakai ayam gabus-gabusan yang kayak di pop mie gitu, atau di ayam mie ayam pinggiran. Bener-bener pure ayam. Kalau mau bikin ayam kecap, tinggal ditambahin kecap. Kalau mau jadi kayak cuy mie Malang, begini aja. Gitu. Cuman ini hari ini kita bikin kayak cuy mie Malang ya. Karena kebetulan saya lupa beli kecap. Jadi ya gini aja. Ditunggu sampai mendidih dan sampai ayamnya udah nggak ada yang merah lagi. Sudah jadi. Langsung dimatikan, jangan terlalu lama masaknya karena nanti ayamnya cenderung keras kayak karet. Oke, cut. Kita mau proses ngerebus mie-nya. Nggak apa-apa. Kita ada proses ngerebus mie-nya. Ini di dalam mangkok kecil. Kita udah taruh kecap asin. Terus kita ada minyak ayam ya. Nanti saya sekedar kasih tahu cara masak bikin minyak ayamnya. Terus ini udah ada lada putih juga digabungin ke sini sedikit aja, secuil aja. Oke. Terus sama minyak wijen. Biar wangi. Jadi kecap asin, minyak wijen dan minyak ayam. Kalau mau pakai mecin terserah, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nih. Airnya harus wajib mendidih. Ini karena udah bekas ngerebus tadi juga, jadi agak-agak berbuih. Ini mie-nya
harus diaur dulu, baru dilepas, jatuhin. Oke. Saat dimasukin, ini bekas mie yang tadi, nggak apa-apa. Saat dimasukin, nanti diaduk-aduk gini biar tidak nempel ke bawah. Oke. Kita rebus sekitar kira-kira 2 menit. Sekarang saya mau jelasin dulu, ini minyaknya dibuat dari kulit ayam atau lemak ayam. Lemak ayam langsung dimasukin aja ke panci, nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai apa-apa. Langsung pakai api besar. Nanti lama-lama dia perlahan-lahan minyak akan keluar dari lemak atau kulitnya. Nah, itu minyak itu yang kita pakai. Ya. Nah, setelah itu nanti kita tambahin bawang putih dan beberapa sedikit jahe. Ini kira-kira 300 gram kulit menghasilkan minyak segini. Tuh. Dia minyaknya beda dari minyak biasa. Dia lebih kental. Kalau minyak ayam itu dia lebih kental. Itu ini minyak yang dipakai untuk bahan dasarnya ya, bahan dasar bumbu minyak. Saat udah ngambang kayak gini, nah ini udah bisa diangkat minyak. Oke. Karena saya nggak punya tirisan, nggak apa-apa, kita pakai manual aja. Ini langsung ditaruh ini. Jadi saat mie-nya udah ngambang, itu tandanya dia sudah matang. Oke. Matiin dulu apinya. Setelah udah masuk mangkok yang tadi udah kita kasih bumbu, ini diaduk. Bisa dilihat tuh. Setelah diaduk rata, kita tinggal kasih ayam yang tadi udah kita masak. Ini khas cui mie ya, jadi kayak cui mie Malang karena ayamnya putih. Kalau mau ayamnya kecap seperti tadi saya bilang, tinggal tambahin kecap. Nah, kalau mau lebih cakep, dipakein caisim. Caisim yang udah direbus, dipakein biar ada ijo-ijonya, biar cakep. Cuma ini karena kita terbatas di sini. Ini ayamnya udah jadi. Tinggal disantap. Insya Allah, semoga ilmu ini bisa dipakai untuk semua orang ya. Dinikmati juga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.